Gue koreksi, gue bukan ateis, gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan, kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan, mana buktinya? Apa yang membuat seseorang menyebut dirinya seorang ateis, teis, ataupun agnostik? Topik ini sering sekali dibahas dengan semangat dan kadang penuh kebingungan. Tapi Richard Dawkins, seorang biologi evolusioner sekaligus ateis yang vokal, mencoba merapikan melalui spektrum probabilitas teistik. Dalam bukunya The God Delusion, Dawkins menyusun spektrum keyakinan terhadap eksistensi Tuhan dalam 7 level. Di level pertama ada teis yang kuat, 100% kemungkinan adanya Tuhan. Dalam kata-kata Carl Jung, saya tidak percaya, saya tahu. Jadi bukan cuma yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Di level kedua itu ada teis secara de facto. Kemungkinan sangat tinggi tetapi kurang dari 100%. Saya tidak tahu pasti tetapi saya sangat percaya pada Tuhan dan menjalani hidup saya dengan asumsi ya bahwa Tuhan itu ada. Terus di level ketiga, cenderung pada teisme. Lebih tinggi dari 50% tetapi tidak terlalu tinggi. Saya sangat tidak yakin tetapi saya cenderung percaya bahwa Tuhan itu ada. Di level keempat, benar-benar tidak memihak, tepat 50%. Kadang juga disebut sebagai agnostisisme. Keberadaan dan ketidakberadaan Tuhan sama-sama mungkin. Nah, agnostisisme itu sendiri dikembangkan oleh Thomas Henry Huxley. Terus di level kelima, cenderung ateis, kurang dari 50% tetapi tidak terlalu rendah. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada, tetapi saya cenderung skeptis. Lalu di level ke-6 ada ateis de facto. Kemungkinannya sangat rendah tetapi hampir nol. Saya tidak tahu pasti tetapi saya pikir Tuhan sangat tidak mungkin. Dan saya menjalani hidup dengan asumsi bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan di level terakhir ada seorang ateis yang sejati. Saya tahu tidak ada Tuhan. Dengan keyakinan yang sama seperti Jung, saya tahu bahwa ada Tuhan. Jadi di level ke-7 itu bukan cuman yakin Tuhan itu tidak ada, tetapi dia tahu bahwa memang Tuhan itu gak ada. Dawkins berpendapat bahwa meskipun tampaknya ada banyak individu yang menempatkan diri mereka di level 1 karena ketatnya doktrin agama terhadap keraguan, sebagian besar ateis tidak menganggap diri mereka sebagai level 7 karena ateisme muncul dari kurangnya bukti dan bukti selalu dapat mengubah pikiran dari seseorang. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita jujur menyebut diri kita teis karena kita sungguh percaya, bukan karena warisan budaya? Apakah kita mengaku ateis karena bukti tidak cukup, bukan karena kemarahan pada agama? Atau kita memilih tetap di tengah, mengakui bahwa semesta ini masih penuh misteri? Bagi Dawkins, jawaban jelas, kita boleh ragu, tapi jangan naif. Kita boleh tidak tahu, tapi jangan pasrah. Jangan sembunyi di balik label agnostik jika sebenarnya kita berpihak. Karena di zaman yang rasional ini, berani berpikir lebih penting daripada merasa nyaman.